Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali dengan Pak Alif. Semoga anak-anakku kelas 7 selalu semangat dalam menuntut ilmu. Meskipun pandemi COVID-19 belum usai, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Materi matematika kelas 7 kali ini yang akan Pak Alif bahas adalah topik himpunan. Oke. Langsung saja ya, kita mulai. Kita belajar tentang himpunan. Tetap semangat. Oke, lanjut. Sekarang kita mengenal pengertian himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan ialah kumpulan benda yang dinyatakan dengan jelas. Berarti maknanya jelas, konkret. Contoh. Nah, langsung aja ya. Manakah pernyataan berikut yang dinyatakan dengan jelas? Himpunan K adalah himpunan bilangan besar. Ini belum jelas. Bilangan besar itu yang seperti apa? Berarti K ini, nomor 1 ini bukan termasuk himpunan. Nomor 2, himpunan A adalah himpunan bilangan asli. Bisakah kita menyebutkan bilangan asli? Bisa. Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Maka himpunan A ini termasuk himpunan. Yang ketiga, himpunan C adalah himpunan perempuan cantik. Perempuan cantik ini juga kita belum bisa memaknai jelas. Karena apa? Perempuan cantik, kategori orang itu beda-beda. Cantik itu relatif. Bagi saya, cantik itu wanita yang soleha, berjilbab, seperti itu. Mungkin bagi kalian cantik tidak seperti itu. Maka makna cantik bagi setiap orang itu beda-beda. Sehingga tidak bisa dijelaskan ini. Sehingga C ini bukan himpunan. Nomor 4, himpunan B adalah himpunan bilangan bulat. Bisakah kita sebutkan? Bisa. Bilangan bulat ada bilangan bulat positif, ada 0, ada bilangan bulat negatif. Maka B ini termasuk himpunan. Nomor 5, himpunan R adalah himpunan manusia yang bermata 2. Berarti kita bisa mencari kumpulan manusia yang bermata 2. Seperti itu. Jadi R ini termasuk himpunan. Nomor 6, himpunan D adalah himpunan huruf vokal dalam abjad. Bisakah kita sebutkan? Bisa. Jadi D ini anggotanya ada A, I, U, E, O. Maka nomor 6, himpunan D termasuk himpunan. Jawabannya, himpunan yang dinyatakan dengan jelas adalah 2, 4, 5, 6. Oke, sudah saya sebutkan ya. 2, 4, 5, 6. Karena bisa disebutkan anggotanya. Himpunan yang tidak jelas adalah nomor 1 dan 5. Selanjutnya, kedua pernyataan nomor 1 dan 3. Maaf, nih tadi adalah yang tidak jelas adalah nomor 1 dan 3 ya. Selanjutnya, kedua pernyataan itu nomor 1 dan 3 dalam matematika tidak termasuk himpunan. Sebab kita tidak dapat mengetahui dengan pasti mana yang termasuk anggotanya. Sekarang selanjutnya, indikator yang kedua yang kalian harus kuasai adalah cara menyatakan himpunan. Untuk menyatakan suatu himpunan, bisa dengan kalimat sehari-hari. Himpunan K adalah himpunan bilangan asli yang lebih kecil dari 6. Kalian bisa menyebutkan anggota K ini apa saja? Bilangan asli lebih kecil dari 6. Berarti 6 tidak termasuk. Bilangan asli dimulai dari 1. Berarti anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua, dengan cara mendaftarkan. Berarti kalian bisa menyebutkan. Contoh tadi, ini kan cuma dengan kalimat sehari-hari. Terus kalian daftar. Anggotanya apa saja? Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Dengan kalian gambar diagram Venn. Jadi kalian membuat lingkaran seperti ini bahwa anggota K ini ya pada gambar himpunan setiap anggota harus diikuti satu titik, harus ada noktahnya di dekatnya. Berarti ini menunjukkan banyaknya himpunan. Berarti anggota K ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke.
Selanjutnya, dengan cara notasi pembentuk himpunan. Contoh, K. Cara bacanya ini ya, tolong diingat-ingat. K adalah himpunan A di mana A kurang dari 6. A bilangan asli. Berarti kalau A ini bilangan asli, kurang dari 6, itu bisa kalian sebutkan. Apa saja tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bisa dibuat dengan 4 ini ya. Sekarang tadi udah kalian kuasai dengan kalimat sehari-hari ya, dengan mendaftarkan anggota, dengan diagram Venn, dan yang keempat ini dengan pembentuk notasi. Jangan cara notasi pembentuk himpunan ya. Oke. Dari contoh tersebut didapat bahwa ini dengan kalimat himpunan K adalah himpunan bilangan asli yang lebih kecil dari 6 atau yang kurang dari 6. Dapat dirubah penulisannya menjadi bentuk mendaftarkan. Ya seperti ini caranya. Berarti anggota K ini dengan gambar himpunan. Berarti K kita buat himpunan ya. Diagram Venn seperti ini. Berarti anggotanya ditulis dengan nota-nota seperti ini ya. Dengan notasi pembentuk himpunan. Berarti seperti ini. Jadi kita bisa merubah dari kalimat menjadi mendaftarkan, menjadi gambar himpunan, menjadi notasi pembentuk himpunan. Selanjutnya, contoh soal 1. Cara menyatakan himpunan dengan kalimat. Himpunannya A sama dengan himpunan bilangan ganjil di antara 5 dan 18. Berarti kita bisa menyebutkan dengan mendaftarkan bilangan ganjil setelah 5 berarti 7, 9, 11, 13, 15, 17. Ingat, antara 5 sampai 18. Dengan gambar diagram Venn, berarti kalian gambar lingkaran seperti tadi, kasih nota 7, 9, 11, 13, 17. Dengan notasi pembentuk himpunan, bisa kalian tulis A sama dengan kurung awal X di mana X lebih dari 5 kurang dari 18 X anggota bilangan ganjil. Ya, saya tuliskan. Nah, seperti ini. Oke. Jadi, ini bisa dibentuk mendaftar. Bisa dibentuk menggambar diagram Venn, bisa dibentuk notasi pembentuk himpunan. Ya, ada 4 cara. Selanjutnya, contoh soal 2. Oke. Tuliskanlah dengan cara mendaftarkan. C. Himpunan bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Ayo, bilangan prima loh ya, berarti hanya memiliki satu faktor ya. Berarti mulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13 ya, 17, 19. D bacanya adalah X di mana langsung di tengah. Kalau ada 2 simbol seperti ini bacanya dari tengah, tidak dari sini, dari tengah ya. X lebih dari 2, kurang dari sama dengan 15. Kalau ada sama dengan seperti ini, berarti angka 15 termasuk ditulis anggotanya. X bilangan genap. Oke. Ini mohon maaf, nih salah, harusnya tadi ini 16 ya atau 14 karena 15 ini tidak termasuk bilangan genap. Loh ini bisa kamu tulis anggota E apa saja? 21, 31, 41, 51, 61. Nanti ditulis. Jawabannya ini. Nah, himpunan bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Loh, C, daftar anggotanya berarti ini. D, ini tidak ada sama dengannya ya. Sama dengannya mohon nanti jangan ditulis. Berarti X lebih dari 2, X kurang dari 15. X bilangan genap. Ya, berarti 4. Karena lebih dari 2. 6, 8, 10, 12, 14. Ini kurang dari tidak ada sama dengannya ya. Ingat-ingat nanti jangan ditulis ya. Maaf tadi Pak Alex salah ngetik ya.
Nah, E yang ada di dalam lingkaran ini apa saja? 21, 31, 41, 51, 61. Pak, gimana kalau misalkan saya nulisnya tidak urut? Sebetulnya sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya aturan penulisan ya kita harus menulis dari yang kecil, ya. Oke, sekarang contoh soal 3. Nyatakanlah himpunan berikut dengan notasi pembentuk himpunan. Ini 1, 3, 5, 7, 9. Ini semua bilangan ganjil ya. Notasinya berarti kita bisa menulis X di mana X kurang dari sama dengan 9, X bilangan ganjil. Ini ada negatif, ada 0, ada positif. Ini berarti bilangan bulat. X di mana X lebih dari sama dengan negatif 2, X kurang dari sama dengan 6, X anggota bilangan bulat. Atau kalian tulis X lebih dari 3, negatif 3, kurang dari 7, X anggota bilangan bulat. Ya, bisa seperti itu. Ini G ada A, 3, B, 4, B, C, 4. Bagaimana? Coba kalian berpikir. Ini ya. Ini ditulis N, X, A, terserah simbolnya ini. Ini N, di mana N kurang dari 10. N bilangan ganjil. Betul ya? Ini kurang dari 10 ya, bilangan ganjilnya ini ya. Semuanya ya. Yang B, A, X, di mana X lebih dari sama dengan negatif 2, berarti negatif 2-nya ikut ditulis karena ada sama dengannya. X kurang dari 7. Kurang dari 7 berarti kan 6 bilangan bulat. Ya. Yang C bagaimana? Ayo, tadi tak suruh mengerjakan loh. Oke. G tidak dapat dituliskan dengan cara notasi pembentuk himpunan karena tidak konkret. Ada huruf, ada bilangan. Jelas ya? Oke, lanjut ya. Soal berikutnya nomor 4. Nyatakanlah himpunan A di bawah ini dalam bentuk mendaftarkan. Kalian daftarkan. A. Himpunan semua bilangan di antara 0 dan 2. Ayo, siapa yang bisa? Jawabannya adalah tidak dapat ditulis dalam bentuk mendaftarkan. Ya. Kesimpulan, tidak semua himpunan dapat dinyatakan dengan 1. Menggunakan kalimat sehari-hari. 2. Mendaftarkan. 3. Menggunakan notasi pembentuk himpunan. 4. Menggambar diagram Venn. Indikator yang kalian harus kuasai berikutnya adalah keanggotaan himpunan. Ya, kita udah ke indikator yang ketiga. Anggota atau elemen bacanya huruf simbol E itu nanti dibaca elemen boleh, dibaca anggota boleh. Ini ya. Anggota atau elemen suatu himpunan. Contoh, diketahui B sama dengan 1, 2, 3, 4. Maka 1 ini anggotanya B, 2 anggotanya B, 3 ya anggotanya B, 4 ya anggotanya B. Atau ditulis 1 elemen B, 2 elemen B, 3 elemen B, atau 4 elemen B. Ini ya. 1 ini bacanya elemen boleh, anggota boleh. 1 anggota B dibaca 1 anggota B atau 1 elemen B. Manakah yang benar ini? 2 anggota B. Betul ya, karena 2 ada di B. 4 anggota B. Betul ya, karena 4 ada di B. 5 anggota B. Gimana nak? Salah, betul. Karena 5 ini tidak ada anggota di B. Oke. Sekarang, jika C adalah X di mana X kurang dari 11, X bilangan prima. Kurang dari 11 ya, ini 11-nya tidak ikut ya.
Berarti kalau kita mendaftar anggotanya, berarti bilangan primanya adalah 2, 3, 5, 7. Ada 4 ya. 2, 3, 5, 7. Anggotanya C adalah 2, 3, 5, 7. Bilangan prima yang kurang dari 11. Manakah yang benar? 1. Anggota C. Salah ya, karena bukan bilangan prima. 5. Kalau ada simbol seperti ini bacanya bukan anggota. Ya, simbol E ini terus dicoret gini namanya adalah bukan anggota. 5 bukan anggota C. Salah ya, tadi 5 termasuk bilangan prima. 7 anggota C, betul ya. B, 2 anggota C, betul ya. 9 bukan anggota C, betul ya, karena 9 bukan bilangan prima. 11 bukan anggota C, juga betul, karena 11 tidak termasuk anggota C. Ya, silahkan nanti ditulis ya. Ini tadi kan anggota bilangan prima kurang dari 11 kan ada 2, 3, 5, 7. Berarti yang benar 7, ini 2, ya. 5 sebetulnya anggota, cuma ini ditulis bukan anggota. 9 bukan anggota, maka benar. Catatan ini kesimpulan, E sama dengan anggota, E dicoret seperti ini adalah bukan anggota. Mohon ditulis ya. Sekarang kita ke banyak anggota himpunan. Kita belajar tentang banyak anggota himpunan. Misal, 1 ya. Tentukan banyak anggota masing-masing himpunan berikut. T 2, 14, 35, 144. Anggotanya T ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti NT sama dengan 4. K, himpunan huruf vokal dalam abjad. Maka K anggotanya adalah A, I, U, E, O. Jelas ya? Nih, NT ada 4. NK ada 5, A, I, U, E, O. G ada 17. Ini kan bilangan cacah ya. Dari 0, 1, 2, 3, sampai 16. Berarti ada 17. M, P kurang dari 15 bilangan prima. Kita sebutkan. Kok ini M-nya ada 6. Berapa saja bilangan prima kurang dari 15? Berarti ada 2, 3, 5, 7, 11, sama 13. Berarti ada 6, betul ya? Nih, H ada 1, 2, 3. Oke. Udah paham ya? Banyaknya anggota himpunan. Selanjutnya, ini contoh soal saja. Tentukanlah banyak anggota dari, contoh yang pertama, D bilangan asli di bawah 30. Berarti kalian sebutkan. Apa berarti? Ada 29 ya. Di bawah 30 berarti bilangan asli yang dimulai dari 1. 1, 2, 3 sampai 29. Karena 30 tidak ikut, maka ada 29 bilangan. Maka ND-nya 29. Bilangan bulat dari negatif 3 sampai 2. Berarti berapa saja? Negatif 2, negatif 1, 0, 1. Jadi ini ikut ya, bilangan bulat dari, karena ini dari bukan antara. Berarti negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Ada 6 ya. Ini bilangan cacah dari 0 sampai 28. Otomatis ada 29. Bilangan cacah X kurang dari sama dengan 50. Bilangan cacah itu dimulai dari 0. Ini sampai 50. Berarti ada 51. Jelas ya? Catatan saja buat kalian, 2 himpunan yang banyak anggotanya sama, maka 2 himpunan itu termasuk ekivalen. Yaitu D dan L adalah 2 himpunan yang ekivalen. Karena D dan L ini sama jumlahnya, maka D sama dengan L sama dengan 29. Selanjutnya, indikator yang kalian harus kuasai adalah himpunan kosong. Lambang himpunan kosong itu seperti ini anak-anak. Atau seperti ini. Himpunan kosong ialah himpunan yang tidak mempunyai anggota atau elemen. Contoh soal. Manakah himpunan berikut yang merupakan himpunan kosong? A. Kosong ya ini ya. B.
X di mana X kurang dari 1. X bilangan asli. Bilangan asli kan dimulai dari 1. Ini kurang dari 1, berarti tidak ada anggotanya. C, ini seperti ini. Semoga kalian bisa memaknai ya, makna dari himpunan kosong ya. Seperti ini ya. Pokoknya tidak memiliki anggota. Contoh soal, ini tadi. Contoh yang kedua, manakah yang merupakan himpunan kosong di bawah ini? Oke. Himpunan D, bilangan di antara 2 dan 3. Kosong tidak. Coba kalian berpikir dulu. D sudah ya. Simpan dulu jawabannya. Yang A, X di mana X lebih dari 2, X kurang dari sama dengan 3, bilangan bulat. Ada enggak? Ayo dipikir dulu. X lebih dari 2, X kurang dari sama dengan 3. Ada sama dengannya, diingat-ingat. Oke, selanjutnya B, himpunannya adalah anggotanya M di mana M lebih dari sama dengan 24, M kurang dari sama dengan 28. M bilangan prima. Ada enggak bilangan prima antara ini dan ini? Ini salah menulis Pak Alif ya kayaknya. Karena 24 ini bukan bilangan prima, 28 juga bukan bilangan prima. Ini tidak ada sama dengannya. Tolong kalian nanti hapus ini tidak ada sama dengannya ketika menulis di buku. Langsung aja. Himpunan kosong adalah himpunan B. Ya. Oke. Betulnya ini ya. Ini tadi belum selesai nulisnya. Sebetulnya D ini adalah saya bahas langsung aja. D ini bilangan di antara 2 dan 3. Itu kan tidak ada sebetulnya. Berarti ini D ini bilangan kosong. A, bilangan bulat X lebih dari 2. X kurang dari sama dengan 3. Berarti 3 ini ikut. Berarti ada anggotanya A ini sebetulnya. Ya. Berarti ini adalah apa? Bukan himpunan kosong. Ini tadi himpunan kosong yang D. Ini yang A ini tadi adalah bukan himpunan kosong karena memiliki anggota yaitu 3. Ini bilangan prima antara 24 sampai 28. Kita sebutkan setelah 24 ada 25, 26, 27. Itu kan tidak ada bilangan primanya. Maka B ini adalah bilangan kosong. Berarti sebetulnya di sini contoh soal 2 yang bilangan kosong adalah, yang himpunan kosong adalah A dan D dan B. Maaf ya. Nanti kalian tulis himpunan kosong adalah himpunan D dan himpunan B. Yang A ini bukan himpunan kosong. Himpunan tak berhingga selanjutnya. Jika L 1, 2, 3. Nah, makna tak berhingga seperti ini. Jadi banyak ya, bisa kita maknai sampai 100 enggak, sampai 200 enggak, sampai 1 juta enggak, pokoknya tak berhingga karena ini titiknya ada 3 seperti ini, makna tak berhingga. Maka yang benar pernyataan di atas di bawah ini adalah 5 anggota dari L. Iya, 5 ada di dalam sini. 7 anggota dari L. Iya, karena ada di dalam sini. 1000 anggota dari L. Iya, karena anggotanya L di sini, karena tak berhingga. Pak, misalkan saya tulis 100.000 anggota L, betul? Betul. 1 juta, saya tulis anggota L, betul. Karena di sini tak berhingga. Diketahui A, bilangan genap. Tulislah himpunan tersebut dalam bentuk mendaftarkan. Ada berapa semua anggotanya? Ini ya, bilangan genap berarti 2, 4, 6. Tak berhingga kan? Ya, karena tidak ada batasnya. Banyak anggota A, NA tidak terhingga. Himpunan yang banyak anggotanya tidak berhingga atau terhingga disebut himpunan tak berhingga. Manakah himpunan di bawah ini yang merupakan himpunan tak berhingga? C, iya enggak?
0, 1, 2, 3 sampai tak hingga. Ya. Himpunan D ini ada batasnya. 1 sama 2. Berarti ini ada batasnya. Himpunan E ini ya. Tapi ini tak berhingganya dibatasi cuma sampai 1000. Berarti ini yang F kemudian ini ada tak berhingga, ini juga ada tak berhingga bilangan bulat. Berarti yang termasuk tak berhingga adalah himpunan C, himpunan F. Ini sebetulnya yang D ini salah ya, nanti tolong dicorek. Yang himpunan tak berhingga hanya C dan F ya. D karena ini ada batasnya. Beberapa himpunan bilangan yang tak berhingga, bilangan asli namanya biasa disebut himpunan A. Ini ya. Nah, ini. Tolong ini nanti kalian tulis anggota bilangan asli dimulai dari 1 sampai tak hingga ini ya. Bilangan bulat negatif, tak berhingga 0, 1, 2, 3 sampai tak berhingga. Bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3 sampai tak berhingga. Bilangan ganjil dimulai dari 1, 3, 5, 7 sampai tak berhingga. Bilangan genap dimulai dari 2, 4, 6, 8 sampai tak berhingga. Bilangan prima dimulai dari 2, 3, 5, 7 sampai tak berhingga ya. Oke, sekarang kita mungkin kita akhiri dulu topik himpunan ini sampai indikator 3 dulu ya. Untuk indikator 4 hubungan antar himpunan kita lanjutkan besok minggu depan belajarnya ya. Akan Pak Alif bahas lagi. Berarti untuk part 1 kita sudah mempelajari 3 indikator yang kalian kuasai ya. Demikian pembelajaran himpunan part 1 yang sudah dijelaskan Pak Alif. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku kelas 7 semua. Dari belum bisa menjadi bisa, dari belum tahu menjadi tahu, dari belum paham menjadi paham. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.